Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam program Bible Study online CK7 hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 mengenai kehidupan raja-raja Israel, mulai dari Baesa, Ela, Zimri, Omri, dan juga Ahab. Seperti apa mereka memerintah? Bagaimana nasib mereka? Semuanya akan kita bahas bersama-sama melalui Bible Study hari ini. Namun, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam pasal 16 ini, saya mau ajak kita semua masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita nikmati hadirat-Nya. Kita minta agar Tuhan memampukan kita mengerti akan maksud firman-Nya. Serta kita diberikan kuasa-Nya yang memampukan kita untuk melakukan seluruh kehendak-Nya. Haleluya. Haleluya. Tak terukur panjang
Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, and all will see how great is our God, and all will see how great is our God. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami kembali dapat belajar kebenaran-Mu bersama-sama melalui Bible Study CK7 online ini. Tuhan memberkati kami semua. Berkati firman Tuhan yang kami baca, yang akan kami renungkan. Engkau mengurapi kami semua sehingga kami mengerti dan dimampukan untuk melakukan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami bersyukur dan siap untuk belajar firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kemarin ada bagian terakhir dari pasal 15 yang belum sempat kita bahas, yaitu mengenai Baesa, Raja Israel. Nah, Baesa itu adalah panglima dari Raja Nadab yang dipakai Tuhan untuk memusnahkan seluruh keturunan Yerobeam, sesuai nubuat dari Nabi Ahia dari Silo, oleh karena dosa-dosa Yerobeam yang terlampau besar, yang membuat orang Israel berdosa di hadapan Allah dan menimbulkan sakit hati Tuhan. Nah, bagaimana nasib dari Baesa? Mari pada hari ini kita baca pasal yang ke-15 bagian terakhir, yaitu ayat yang ke-33 dan 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam tahun ketiga zaman Asa, Raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirsa. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam, dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi, Baesa di sini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Padahal dia sudah mendengar dan dia diperintahkan oleh Tuhan
untuk memusnahkan keturunan dari Yerobeam dan juga Nadab anak Yerobeam karena perbuatan dosa mereka. Ternyata dia juga melakukan hal yang sama. Dikatakan di sini bahwa Baesa itu memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut tingkah laku Yerobeam. Bapak Ibu kasih salam Tuhan, Baesa itu lupa bahwa ia menjadi raja atas Israel oleh karena ditunjuk oleh Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa Allah itu mengangkat Baesa itu menjadi raja atas umat Israel, ditinggikan dari debu. Wow, jadi Baesa ini bukan siapa-siapa sekalipun dia seorang panglima. Tetapi Tuhanlah sebenarnya yang memberi dia kesempatan dan mengangkat dia menjadi raja atas Israel. Akibatnya adalah hukuman yang pernah ditimpakan kepada Yerobeam juga ditimpakan kepada Baesa dan keluarganya. Selanjutnya kita lihat atau kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang keempat bagaimana kisahnya. Saya akan pandu Bapak Ibu untuk membaca bagian tersebut. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa, bunyinya, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa. Jadi bukan cuma dia menyembah berhala seperti Yerobeam, tetapi dia juga melibatkan umat Israel, mengajak mereka untuk berbuat dosa yang sama. Sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Setiap dosa, perbuatan apapun yang dilakukan, menyimpang dari kehendak Allah, menduakan Allah, menimbulkan sakit hati Tuhan. Semua dosa, apapun itu. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati dari Baesa di kota akan dimakan anjing. Dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Wow, berarti tidak ada kubur loh. Dimakan oleh binatang buas. Mengerikan sekali hukuman dari setiap orang-orang yang membuat umat Tuhan itu berbuat dosa berjemaah. Menghancurkan bangsa yang merupakan milik kepunyaan Allah. Hati-hati, kita juga para pemimpin di sini ya. Kalau kita menyimpan dari kehendak Allah, bukan cuma kita yang bersalah. Kalau kita sebagai kepala keluarga, kalau kita menyimpan dari kehendak Tuhan, bukan cuma kita yang bersalah. Bukan cuma kita yang dihukum, tetapi jemaat, tetapi anggota keluarga kita, keturunan kita. Mengerikan sekali hukuman yang Tuhan timpakan kepada Baesa. Itu mengenai Baesa. Kita lanjutkan, berikutnya adalah Raja Ela. Ela, Raja Israel. Itu ada di ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Ela itu menggantikan Baesa. Nah, seperti apa kisah dari Ela Raja Israel ini? Ela itu punya 3 orang panglima. Nama panglimanya adalah Zimri, Omri, dan juga Tini. Jadi Zimri, Omri, dan Tibni adalah 3 panglima Raja Ela. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Raja-Raja 16 ini, 3 orang ini berebut tahta yang ditinggalkan oleh Ela. Karena Ela nanti dibunuh, ya, dibunuh. Kemudian tahtanya diperebutkan oleh 3 panglimanya. Saya akan bacakan buat kita mulai dari ayat 9. Demikian firman Tuhan. Zimri, pegawainya, pegawai
dari Ela yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta mengadakan persepakatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirsa di rumah Arsa yang menjadi kepala istana di Tirsa. Jadi Ela dibunuh dia. Kondisinya sementara dia lagi minum, lagi mabok-mabok. Ela anak Baesa ini dan seluruh keturunannya kemudian dibunuh. Ayat yang ke-11 dan 12 berbunyi demikian. Pada waktu ia menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas tahtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Jadi ketika Zimri duduk memerintah, padahal sangat singkat waktu Zimri memerintah. Itu cuma 7 hari, cuma seminggu Bapak Ibu dalam Tuhan. Begitu dia duduk memerintah, dia bunuh seluruh keluarga Baesa. Tidak ada seorang laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkannya hidup. Juga kaumnya dan teman-temannya. Wow, bukan cuma Ela, anak dari Baesa, tetapi seluruh kaum keluarga, teman-temannya juga dibantai habis. Ini mengerikan ini, tokoh ini ya, Zimri. Demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baesa dengan perantaraan Nabi Yehu. Jadi tergenapi apa yang dilakukan oleh Baesa kepada keluarga Yerobeam juga terjadi atau menimpa keluarganya. Ini sangat-sangat mengerikan. Ada pelajaran berharga yang akan kita dapatkan setelah kita membaca seluruh raja-raja Israel yang menjadi pokok bahasan kita hari ini. Kemudian kita perhatikan Zimri menjadi raja atas Israel. Zimri yang disebutkan sebagai panglima atau salah satu panglima dari Ela ini, itu licik sekali. Licik sekali. Dia memanfaatkan kesempatan di mana ada perang di Gibeton, wilayah Filistin. Kemudian dia ternyata sudah merancang bagaimana menghancurkan Ela. Dan lalu dia berniat menjadi raja atas Israel. Licik sekali. Sampai-sampai nama Zimri ini dikenakan sebagai sebuah ejekan. Setiap orang yang kemudian mengkhianati tuannya akan disebut seperti Zimri yang mengkhianati tuannya. Wow, ini ejekan, nama yang sangat tidak baik. Tetapi Zimri ini kemudian juga di dalam kejahatannya menerima akibat yang sama, menerima upah dari perbuatannya yang licik itu. Datang namanya Omri, salah satu panglima juga. Ini Omri rupanya seorang panglima yang sangat kuat, disegani dan banyak pengikutnya. Di dalam ayat 21 dan seterusnya mengenai kisah Omri, raja Israel. Jadi begitu orang mendengar bahwa Zimri telah mengadakan persepakatan dan ia pun telah membunuh raja, lalu duduk memerintah atas Israel, maka Omri bersama para pengikutnya, para prajurit yang bersama-sama dengan dia, kembali ke kota Tirsa, di mana kerajaan itu, pusat kerajaan itu berada. Kemudian dia mengepung kota Tirsa dan juga istana. Zimri yang ada di dalamnya melihat bahwa, wow, kota sudah dikepung, istana sudah dikepung, apalagi yang bisa aku perbuat? Dia tidak mau turun dari tahta, akhirnya dia bakar istananya. Dan dia juga ada di dalamnya. Jadi dalam hal ini Zimri mati bunuh diri dengan membakar istana kerajaan. Selanjutnya Omri mengambil alih pemerintahan itu. Tidak hanya Omri. Tahu Omri duduk memerintah?
Maka pesaing berikutnya, yaitu Tibni, salah satu panglima juga. Tibni bin Ginat bermaksud mengangkat dia menjadi raja. Jadi rakyat itu mau mengangkat si Tibni menjadi raja atas Israel. Sehingga terjadi perang, saudara. Israel saat itu terbelah menjadi dua. Ada kelompoknya Omri, ada juga kelompoknya Tibni. Aduh, sudah hancur, rakyatnya hidup dalam dosa. Di dalamnya ada terjadi perebutan kekuasaan. Akhirnya Omri menang, Tibni kalah dan mati. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Omri yang memerintah, dia melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Di ayat 23 dikatakan di sana, dalam tahun ke-31 zaman Asa Raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel. Dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Di Tirsa, ia memerintah 6 tahun lamanya. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer, pemilik gunung itu. 6 tahun dia memerintah di Tirsa, lalu 6 tahun dia memerintah di Samaria. Dia memindahkan ibu kota. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Omri ini tidak hanya membeli gunung, lalu kemudian mendirikan kota, tetapi dia juga menjadikan Samaria itu pusat dari penyembahan berhala. Dari peristiwa perebutan kekuasaan ini kita perhatikan bahwa firman Tuhan mengajarkan kita untuk takut akan Allah. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati para pemimpin yang duduk di kursi kekuasaan. Meskipun mereka adalah orang-orang yang jahat, berbuat korup. Tetapi menggulingkan pemerintahan bukanlah sebuah solusi anak-anak Tuhan. Bukanlah sebuah jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus menghormati mereka. Bagian kita adalah mendoakan pemerintah. Mendoakan orang yang duduk di takhta. Supaya hidupnya lurus. Supaya mereka berbuat yang baik dan benar. Dalam kesempatan mereka memerintah. Kalaupun Allah izinkan terjadi kudeta dan perebutan kekuasaan. Bukan berarti Allah itu setuju terhadap perbuatan itu. Hasil dari mengalahkan sebuah kejahatan sesungguhnya, ya, hasil dari mengalahkan sebuah kejahatan dengan cara kejahatan pula adalah lebih banyak kejahatan yang akan muncul dan tercipta. Jadi tidak ada hal yang baik yang dihasilkan dari membinasakan atau memusnahkan kejahatan dengan cara yang jahat. Nggak ada yang baik. Malah kejahatan itu akan bertambah banyak, bertambah besar, makin numpuk. Karena harus menggunakan sebuah kejahatan yang lebih kuat, yang lebih besar, dan menundukkan atau untuk menundukkan sebuah kejahatan. Maka yang terjadi adalah kekuatan kejahatan itu akan semakin besar, akan semakin luar biasa jahatnya. Karena itu mari, betul kata firman Tuhan, kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Cuma itu jalan satu-satunya untuk membuat kejahatan itu musnah dan dikalahkan. Dan melalui pelajaran ini, dari apa yang kita baca, Bapak Ibu dalam Tuhan, kita diingatkan untuk tidak lupa bahwa ada hukum tabur tuai dalam kehidupan ini. Hukum tabur tuai. Dalam Hosea pasal yang ke-8 ayat yang ke-7a dikatakan bahwa sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dalam kebenaran, ia akan menuai hidup
yang kekal dari roh itu. Mari kita lanjutkan, saudara. Selain dari 3 raja itu, ada 1 raja yang akan saya perkenalkan. Anak dari Raja Omri. Ternyata ada dinasti baru. Dinastinya Omri. Dinasti ini yang paling lama memerintah Israel Utara. Rata-rata cuma ayah dan bapak. Tapi kali ini melalui dinasti dari Omri, itu ada beberapa raja yang memerintah keturunan dari Omri. Omri dari sumber sejarah lainnya dikatakan bahwa Omri adalah seorang raja yang luar biasa, raja yang berhasil, raja yang sukses, raja yang punya kebijakan luar negeri yang baik sekali. Dia menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Tetapi keberhasilan itu yang membuat Israel jadi makmur, perdagangan jadi hebat, Israel jadi bangsa yang kuat, tidak membuat Omri berkenan di mata Allah. Dia malah berbuat dosa yang lebih seru lagi, yang membawa dampak yang sangat parah bagi Israel. Kita perhatikan selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Omri berpengaruh besar kepada kehidupan Raja Ahab yang memerintah Israel setelah Omri wafat. Ahab menjadi Raja Israel. Kita lanjutkan kisah Ahab dari ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Ahab itu menjadi raja yang paling antagonis dari semua raja Israel. Ya. Raja-raja sebelum dia hanya menyembah patung anak lembu di Betel dan juga di Dan. Tetapi tentang Ahab dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ia mengambil Isabel, putri Raja Sidon, sebagai istrinya. Kenapa dia mengambil Isabel? Karena bapaknya, si Omri tadi, itu punya hubungan baik dengan Raja Sidon. Untuk memperkokoh hubungan mereka, dijodohkanlah anak-anak mereka menjadi suami istri. Supaya kalau ada gangguan, serangan dari manapun, kedua kerajaan ini bisa sama-sama saling bahu-membahu untuk menolong. Nah, Ahab menerima pengaruh ayahnya, yaitu Omri. Dan dia juga berbuat dosa. Tetapi dengan menikah, dengan menerima Isabel sebagai istrinya, ia menerima pengaruh yang lebih besar lagi, lebih rusak lagi. Kenapa? Karena Sidon itu pusat penyembahan berhala, bangsa penyembahan berhala. Waduh, luar biasa. Sehingga Isabel waktu datang dibawa ke Israel, bukan cuma dia sendiri sebagai putri raja dan menjadi ratu, tetapi Isabel juga membawa ratusan nabi-nabi Baalnya, imam-imam Baalnya. Wow, ini dosa yang sangat luar biasa. Mereka berupaya untuk membuat Israel total hancur, total menjadi bangsa penyembah berhala. Sampai-sampai nabi-nabinya saja adalah nabi-nabi import loh dari Sidon. Kenapa? Karena memang tujuannya memperkenalkan penyembahan yang baru lagi terhadap Israel. Mengerikan sekali Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Itu Isabel. Pengaruhnya sangat-sangat jahat. Membuat Ahab menjadi pribadi yang jahat, sangat jahat, dan hatinya keji. Wow, Alkitab berkata tentang Ahab bahwa tidak ada orang seperti Ahab yang diperbudak oleh kejahatan. Seolah-olah ia tidak bisa lepas lagi dari kejahatan. Bapak Ibu dalam Tuhan, kalau seseorang terbiasa melakukan kejahatan, ada masanya, ada waktunya di mana dia tidak bisa berbuat baik lagi. Tidak bisa kembali untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik. Tidak bisa. Akan datang waktunya. Karena itu, mari pulihkan hati nurani. Bersihkan hati nurani.
Lepaskan dari setiap dosa-dosa yang membuat kita menjadi kekejian di mata Allah. Tinggalkan semuanya itu sebelum mencapai batas kasih karunia Tuhan. Sebelum kita dikatakan orang yang tidak bisa kembali berbuat baik. Kejahatan kita sampai ke telinga Tuhan. Sampai Tuhan akhirnya turun tangan dan membinasakan kita. Ahab dikatakan tidak bisa berbuat baik lagi. Ia menyembah Baal, dewa Kanaan. Tapi juga ia membuat patung, Dewi Asyerah, dewi sesembahan orang Sidon atau bangsa Finisia. Lalu menempatkannya di Samaria, di pusat ibu kota, pusat pemerintahan. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita perhatikan bahwa kejahatan dan kekejian menjadi hal yang umum akibat dari dosa yang diperbuat oleh Ahab. Oleh kekejian Ahab. Karena pemimpinnya terbiasa melakukan hal yang jahat dan keji, rakyatnya juga melakukan hal yang sama. Sehingga kekejian, kejahatan yang luar biasa itu menjadi pemandangan umum. Ketidakadilan, segala hal. Menjadi rusaklah bangsa itu. Dikatakan pula pada ayat 34 dan seterusnya, bahwa ini ada catatan singkat Bapak Ibu saudara Tuhan, memberi keterangan begini, bahwa pada zamannya Yeriko itu dibangun, padahal Yeriko kan sudah dikutuk untuk tidak boleh dibangun. Barang siapa yang membangun, maka harus mempersembahkan anak sulungnya. Dan yang membangun pintu gerbangnya harus mempersembahkan anak bungsunya. Wow. Ini perbuatan yang sangat luar biasa. Karena semua kejahatan sudah dianggap biasa, maka termasuk melanggar peraturan, melanggar sumpah pun dianggap bisa. Ini mengerikan sekali Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kehidupan Ahab. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan raja-raja Israel di sini? Semua raja Israel, kurang lebih ada 19 raja yang memerintah Israel. Semuanya jahat, semuanya buruk, menyakiti hati Tuhan. Ini baru ada 5 raja yang kita baca pada hari ini. Tidak ada yang benar dari 5 itu. Semua rusak. Pelajaran yang penting buat kita. Yang pertama, hormati pemerintah. Membangkang, tidak taat, memberontak, nafsu jahat, keserakahan. Itu adalah sama dengan penyembahan berhala Bapak Ibu saudara Tuhan. Mungkin kita tidak merebut tahta orang. Tidak mau memerintah atau tidak punya kemampuan memerintah, berkuasa. Tetapi memberontak kepada pemimpin kita, otoritas di atas kita, kita lawan, kita nggak taat, kita punya hati yang serakah, kita punya nafsu jahat. Itu juga adalah penyembahan berhala di hadapan Tuhan. Bukan cuma menyembah patung, benda-benda mati. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita sebagai orang percaya hanya punya hak untuk tunduk pada otoritas. Dan tugas kita mendoakan mereka supaya diberi hikmat oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan yang membalasnya. Jangan kita yang melakukan itu. Yang ketiga, bahwa sukses, keberhasilan yang kita raih, yang kita dapatkan, promosi yang kita terima, tanpa takut akan Tuhan, mungkin bisa membuat engkau terkenal, engkau sukses, engkau berhasil, engkau jadi orang terpandang. Mungkin buat engkau senang dan bahagia. Tetapi engkau akan diabaikan oleh Tuhan. Karena apa? Tidak hormat takut akan Tuhan. Dan sungguh tidak ada nilai plus dari semuanya itu di mata Tuhan. Sukses, berhasilnya kita harus didasarkan pada kasih kepada Allah, hormat kepada Tuhan. Harus punya hati yang takut akan Tuhan. Maka apa yang kita raih itu akan sungguh menjadi berkat bagi kita
dan juga anak cucu keturunan kita. Yang terakhir, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari pembacaan pasal yang ke-16 ini? Bahwa salah satu ciri takut akan Tuhan adalah memilih pasangan yang seiman. Haleluya. Pasangan yang seiman. Sama-sama mengasihi Tuhan. Yang seiman saja Bapak Ibu ya. Banyak sekali masalah. Banyak persoalan. Banyak komunikasi yang putus, yang rusak. Yang harus diperbaiki. Banyak makan hati, banyak makan perasaan. Banyak pergumulan. Lah apalagi yang tidak seiman. Hati-hati. Memilih pasangan yang tidak seiman. Itu membahayakan kita. Ya, mari renungkan, pikirkan baik-baik firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini. Sekali lagi, berdoa, bergumul, supaya Tuhan memberikan pasangan yang tepat bagi kita. Engkau yang masih muda, buka mata baik-baik, buka hati baik-baik, buka telinga baik-baik. Cari pasangan yang takut akan Tuhan, yang seiman denganmu. Maka Tuhan akan memberkati hidupmu, masa depanmu, keluargamu. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur. Engkau terus berbicara kepada kami lewat kehidupan raja-raja Israel. Kami tidak mau. Kami adalah orang-orang yang meneruskan perilaku hidup jahat yang menyakiti hati Allah. Kami juga tidak mau punya karakter membalas kejahatan dengan kejahatan, sebab itu akan menimbulkan kejahatan yang lebih besar lagi ke depannya. Berikan kami hati yang lembut, menjadi pribadi yang mengasihi, menjadi pribadi yang memaafkan, menjadi pribadi yang menabur kebaikan. Tidak punya hati serakah untuk merebut kekuasaan, merebut apapun yang dimiliki oleh orang lain. Ampuni kami jika kami punya sikap hati yang iri, benci atau marah, apapun bentuknya, yang membuat kami kemudian melakukan hal-hal yang jahat di luar bahkan dari kendali kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu Roh Kudus akan menuntun kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Ajar kami untuk mengambil waktu dan terus bahkan berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, sekalipun mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Engkau Allah sanggup mengendalikan hati mereka, pikiran mereka, seturut kehendak-Mu. Karena itu kami percaya, baik kami secara pribadi, pemimpin kami, bangsa kami bahkan ada di dalam genggaman tangan kasih karunia-Mu. Kami juga belajar malam hari ini, mampukan kami untuk mengambil satu tindakan, satu sikap hati yang betul-betul hormat takut akan Tuhan. Supaya ketika kami berhasil, kami sukses, kami adalah orang-orang yang dipandang berarti berharga di mata Allah. Karena sukses berhasilnya kami adalah dalam campur tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup. Berkati masa pacaran mereka. Berkati masa perkenalan mereka. Tuhan, biar mata hati mereka mengutamakan Tuhan. Sehingga ketika mereka memilih pasangan hidup, mereka mengambil keputusan tepat, yaitu mencari dan memilih orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Seiman, sama-sama mengasihi Engkau. Sehingga rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Dan generasi-generasi yang dilahirkan mereka adalah generasi-generasi ilahi yang memasyurkan nama-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas berkat firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat, anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa,
kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita, mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.